Sedep banget. Ya kan jebol. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat pena dimanapun kalian berada. Di video kali ini kembali kita akan membuka perdagangan dengan metode scalping. Tapi ada beda sedikit sih dari video sebelumnya. Kalau video kemarin gue buka perdagangan scalping itu di time frame 5 menit, tapi hari ini kita mulai dari time frame 15 menit. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Nah, sebelum lanjut gue mau kasih lihat ke kalian semua gimana sih keadaan di grup DOM Signal hari ini. Karena hari ini tuh ada yang beda dari signal yang kita bagikan. Hari ini perdana gue bagikan signal swing untuk forex dan gold, dan hasilnya top marko top banget. Ini perdana dan pertama kali, yuk kita cek sound. Nah, teman-teman bisa perhatikan DOM Signal season 1 gold forex swing signal Senin 27/02/2023. Nah, untuk aset euro USD di sini kita bagikan signal buy yang entry-nya tuh udah ada jamnya. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Perhatiin, entry 13.00 atau 17.00 atau maksimal di 21.00. Kenapa ada 3 waktu penting di sini yang kita bagikan? Jadi seandainya di 13.00 teman-teman tuh nggak sempat entry, teman-teman bisa tunggu di 17.00. Kalau seandainya di 17.00 teman-teman juga nggak sempat entry, teman-teman bisa masuk di maksimal 21.00. Sekarang kita review hasilnya, tepat nggak sih jam dari zona waktu ini? Yuk kita cek sound. Saat ini kita mulai dari dari euro USD terlebih dahulu, dan kita masuk ke time frame 30 menit. Wow, terbang ke atap rumah hater. Jadi hater tuh udah gak ada atap lagi guys. Nah, ini area jam 12.00 tadi siang. Ini area 13.00 tadi siang. Kok bisa pas banget? Jauh sebelum support itu terbentuk, signal ini udah turun. Jadi signal itu turunnya pagi ya, jam 8 jam 9 tadi pagi kalau nggak salah. Dan signal ini kategorinya kategori swing ya, yang akan kita closing besok Selasa jam 3 atau jam 1 pagi nanti dini hari ya. Dan lagi-lagi sesuatu hal yang luar biasa terjadi di DOM Signal, dan ini tuh sudah biasa kalau untuk kita. Jadi buat teman-teman mungkin kaget, ini tebak-tebakan. Dan yang pasti poin dari apa yang gue perlihatkan ke semua sahabat pena saat ini justru untuk membuka mindset atau membuka pikiran teman-teman bahwa banyak banget sesuatu yang bisa pelajari dari candlestick pattern ini ya. Pokoknya candlestick itu nomor 1 lah di antara technical analisis yang lain. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya sama aja bohong ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau gitu kita lanjut ke scalping 15 menit. Kita langsung aja, kita mulai dari aset USD JPY terlebih dahulu. Kita masuk ke time frame 15 menit. Di sini gua akan buka 2 perdagangan scalping di time frame 15 menit. Kita analisa terlebih dahulu ya. Sebentar, kita cek sound dulu. Kita tungguin dulu satu candlestick ini terbentuk, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau satu candlestick sedang jalan, apalagi posisinya ada pertemuan di area ini. Setelah pertemuan di sini akhirnya ketemu lagi di sini, ini tuh bakal ada informasi terbaru lagi, dan itu yang akan kita kejar. Walaupun indikasinya kita udah dapat. Jadi di sini tuh untuk signal kita udah ketemu ya, signalnya apa, kemudian kita harus ngapain di sini udah dapat informasinya. Tapi kita tetap butuh yang namanya konfirmasi buat entry ya. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan titik entry yang ideal seperti di video-video sebelumnya. Jadi kita lewatkan dulu. Untuk di sini kita masuk ke audio USD. Audio USD kita masuk ke time frame 15 menit. Di audio USD tepat di area signal ya. Kita analisa dulu ya, analisa dulu. Satu candlestick ini umurnya 15 menit loh. Jadi cukup lama ya. Oke, 15 menit kita dapat informasi sell untuk audio USD. Sekarang kita masuk 5 menitnya untuk ngambil posisi entry yang benar-benar ideal banget. Kira-kira mendukung nggak informasi kita dan terkonfirmasi nggak sih informasi ini gitu loh. Kita ambil posisi sell, udah perpindahan ya. Berarti untuk di USD JPY tadi kita udah bisa ambil posisi buy di USD JPY nya. Semakin kencang dia turun, semakin kita entry. Beli di harga terendah, jual di harga tertinggi. Harga terendah itu kategorinya bearish. Jadi kalau kita jumpa signal kenaikan, kemudian saat kita buka aset, kita berada di candlestick bearish kayak gini, ini tuh bener-bener golden moment banget. Jadi kita nggak perlu nungguin lagi harga terendah di mana. Kita cek audio USD. Sebentar. Oh ya, audio USD kita ambil sell tadi ya. USD JPY kita ambil buy. Oke. Saat ini tuh kita berada di jam 8 kurang 15 menit. Jadi nggak kaget lagi kalau spreadnya ngelebar, di mana posisi news tuh malam hari ini tuh sedang banyak-banyaknya keluar ya. Sedang rame banget. Kita ambil sell lagi. USD JPY nya kita ambil buy nya. Euro USD kita pantau dulu. Sedap kali ya. Jadi seperti yang sering gue jelaskan, ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui juga. Cara menentukan zona entry kita itu kan banyak. Kita bisa menentukan zona atau limit order itu berdasarkan harga atau level pips yang ada di sebelah kanan ini. Kita juga bisa menggunakan zona waktu atau time zone sesuai waktu kita, yaitu kita bisa pakai UTC 7 Bangkok ya. Akhirnya kita harus kejar dulu, dan teman-teman juga harus tahu di jam berapa perubahan harga itu akan terjadi nanti. Apakah mulu-mulu di jam itu terus? Misalkan saat ini yang gue bagikan untuk
swing itu di jam 13.00, apakah di jam 13.00 terus? Enggak juga ya. Pergeseran waktu itu akan mengikuti pola tren yang terbentuk. Tren apa nanti yang akan terjadi di periode saat ini atau saat itu? Itu yang teman-teman harus wajib banget kenal. Jadi jangan sampai monoton belajarnya. Monoton tuh gimana? Sibuk mempelajari istilah-istilah aja. Menurut gua istilah-istilah dalam forex itu hanya full teori aja. Alright, jebol lantai rumah haters ya kan. Indah banget. One click, one kill. Ini yang dinamakan one click, one kill itu. Oke, kita udah profit ini cuy. USD JPY, kita cek lagi, kita hapus dulu. Depan. Ya kan jebol kalau haters itu ya kan. Mantap jiwa. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan ada perdagangan yang cukup tinggi, sedangkan kita membuka perdagangan buy. Ini kita selamatkan dulu, kita closing aja. Yang penting kita nggak rugi. Oke, kalau udah kayak gini, kita ambil posisi-posisi yang benar-benar indah. Alright ya, nggak profit channel ini kita tutup, TikTok itu kita hapus aja lah. Ngapain juga kita ngoceh-ngoceh nggak jelas, penuh dengan teori, penuh dengan gaya, tapi ujung-ujungnya masih lo satu kampung, ujung-ujungnya masih kompensasi berulang-ulang. Wah, konslet trading ini nggak bisa hanya sekedar teori-teori aja, nggak bisa, bahaya. Selesai dibuatnya ya, kita tungguin ya. Kita selamatkan cuy. Oke, di sini gua pakai 0,02 yang harusnya kalau kita trading scalping ini ya kita main sama lot ya, karena kita perdagangannya jangkanya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu panjang, jadi kita mainkan lotnya. Nggak apa-apa lotnya agak diangkat sedikit lebih besar, yang pasti harus tetap ideal sama total saldo kita, jangan sampai berlebihan juga, apalagi sampai full margin, serem banget, bahaya. Oke, sekarang kita cek lagi untuk audio USD nya. Audio USD, oke bentar, ini audio USD kita ambil saya lagi, masih ada peluang ya, santai-santai aja. Oke, gua ambil juga. Oke, ini area entry ya. Ini area entry kita. Dia nggak akan lebih dari area kolom yang gue tandain ini. Kalau dia lebih dari sini, channel ini kita tutup. Akun TikTok itu kita jual aja lah. Ya kan, ngapain kita ngoceh-ngoceh nggak jelas ini, ya kan? Alright, indah banget. Kenapa di sini tuh gue tenang banget? Kenapa? Karena kita posisi sell entry-nya tepat di posisinya bullish. Yang ngeri itu kalau kita entry sell, kita tuh entry-nya posisi di harga terendah atau harga bearish, candlestick bearish ya. Bahaya banget, gak ada harapan lah gitu loh. USD JP makin top marko top aja, ini nggak bisa diajak kompromi nih ya kan. Udah bisa TP nih, udah bisa TP. Kita lihat yang ini. Alright, dia nggak akan lebih dari kolom yang gue tandain tadi. Mana kolomnya? Kalau dia lebih dari sini, channel ini kita tutup aja. Kita tutup aja. Akun TikToknya kita jual aja. Banyak gamers yang udah nawar akun TikTok itu kemarin ya. Apain pula kita main-main kayak gini? Udah kali kau dibuatnya ya kan. Nambah sedap USD JPY nya, out USD nya masih mundur mandir aja, kita tungguin aja. Yang pasti seperti gue sampaikan, metode dagang seperti ini kalau di timer 5 menit kemarin gue pastikan floating minus nggak akan lebih dari 5 menit durasinya. Begitu juga di sini nggak akan lebih dari 15 menit durasinya. Berarti kalau hitungan 15 menit satu candlestick, nggak akan lebih dari satu candlestick. Oke, santai, slow but sure ya. Alright, ngopi enak ya kan. Udah gini udah tinggal udut aja lah. Kalian udut aja tuh udah tenang. Kenapa? Kita udah dapat fondasi yang paling rendah banget untuk buy-nya. Begitu juga untuk sell kita udah dapat di atas atap rumah haters atau di jidat haters kita tuh entry sell-nya ya. Kita check out USD. Wedus. Seindah ini. Alright. Kau ya kan? Indah banget. Indah. CTP jangan lupa ya. Oh my god. Alright, ya kan? TP. A few moments later. Berarti bisa teman-teman perhatikan, candlestick ini adalah area entry kita. Jangan entry justru ketika candlesticknya udah turun kayak gini, sibuk entry sell. Apa itu? Waduh, gembel itu udah. Oke nih kita TP ya. Sedap banget. TP lah. Ingat kita scalping, jangan keluar jalur. USD JP nya indah banget, ini bisa di hold aja, tapi nggak apa-apa, kita TP aja lah ya. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah metode scalping. Kalau kita bisa baca bahasa candlestick sederhana, sesimpel itu, nggak banyak pola, nggak banyak istilah. Apalagi kalau kalian tuh terus dibiasakan menggunakan alat bantu, itu tidak bagus banget. Alat bantu itu seperti apa? Indikator. Tidak ada yang salah dengan indikator. Yang salah itu kalau indikator didewa-dewakan sampai indikator itu digunakan untuk menentukan arah harga. Nggak tahu lagi harus gimana. Gue nggak bisa ngomong lagi. 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun sering gue sampaikan tentang itu aja. Dan ketika teman-teman udah collapse,
udah drop, udah down, teman-teman baru kebuka mindsetnya, oh ya ternyata yang perlu dipelajari itu apa, harganya langsung. Kita pelajari data statistik yang ada pada candlestick ini, karena semua informasi ada di dalam itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga di DOM Signal ini atau di komunitas kita itu, alhamdulillah dari sejak awal DOM Signal ini berdiri untuk di forex dan di cryptocurrency, kita nggak pernah kegocek sama yang namanya NIFS. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel atau di TikTok ini. Jangan lupa di like, dan ada edukasi penting akan gue bagikan di channel Ferdy Pena atau di TikTok ini. Sebelum closing, gue bagikan dulu bagaimana cara metode analisanya. Banyak yang bilang gue tuh menganalisa dari histori-histori yang lama. Kayaknya nggak, salah banget ya. Jadi di setiap pertemuan kedua mempelai ini, contoh kayak di pola candlestick yang ini, kalau posisinya bearish semua kayak gini, kita nggak bisa ambil informasi apa-apa. Karena sesungguhnya kita tuh trader retail ini, justru kita tuh udah tangan keberapa dan sudah mendapatkan informasi keberapa, justru kita tuh mengambil informasi dari mereka gitu loh. Analoginya kayak gitu. Jadi selama di sini nggak ada pertemuan kayak gini, kita nggak akan dapat informasi apa-apa. Kalaupun dapat, akhirnya itu follow the trend aja atau main sama SNR aja. Ingat, SNR itu semata-mata buat indikasi ya. Kalau SNR itu kalau jadikan acuan buat entry dan menentukan arah harga, dia lemah banget, Oke, the next gue bagikan lah hukum SNR itu seperti apa secara basicnya. See you. Jangan lupa join di Telegram kita untuk gabung bersama komunitas DOM Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.